Haleluya, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Kak Nila. Selamat malam Bapak Pendeta Samuel Malau dan istri, dan juga hamba-hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan bisa bilang haleluya. Sebelumnya kasih salam dulu kiri kanannya supaya nggak terlalu kaku, karena kita mau bersama-sama memuji Tuhan di hari kemerdekaan RI ini. Sudah? Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita pada malam hari ini untuk menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan begitu baik bagi kita. Pengorbanannya sudah memerdekakan kita dari segala hukum dosa. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami rindu urapan yang baru terjadi dalam hati kami Tuhan. Biar hati kami boleh menjadi pesta, dan puji-pujian kami Tuhan boleh menjadi korban yang harum di kerajaan Bapa. Kami menyembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Hidupku sekarang terdapat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang. Kami rindu urapan yang baru Tuhan, dengan urapan yang baru. Amin. Agar aku lebih mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku memenuhi hati kami, menaungi kami Tuhan, sehingga api Pentekosta
perjalanan dan juga sampai di tempat ini dengan selamat. Yang sakit di rumah Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang di dalam berbagai pencobaan Tuhan berikan kemenangan. Malam ini kami yang ada di sini adalah kami yang lebih daripada pemenang. Kuatkan kami Tuhan, seluruh tubuh jiwa raga kami pakai untuk memuliakan Allah pada malam ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah kami ini. Tuhan, urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Malau yang sudah hadir. Ada Bapak Pendeta Kaleb dengan istri dan keluarga, ada Bapak Pendeta Samiaji dengan Ibu Esther, ada Bapak Pendeta Weli Laol dan istri yang ada bersama kami. Semua Tuhan berkati. Kami rindu Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Malam hari ini kami mengagungkan nama-Mu lebih lagi Tuhan, karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Dialah yang ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan lebih lagi, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku.
Indonesia, bagi Tuhan kami rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, untuk kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan Indonesia, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Kamu disorak-sorai, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami sembah, kami agungkan Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini doa kami. Oh, haleluya, haleluya. Glory, glory bagi-Mu. Hanya Kau yang layak disembah, layak dipuji. Oh, Engkau bertahta Tuhan atas setiap pujian kami. Haleluya, haleluya. Kita naikkan syukur kita pada malam hari ini buat segala kebaikan Tuhan atas negeri kita. Syukur bagi-Mu, naikkan syukur. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan, negeri kami Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Ada banyak jiwa Tuhan yang masih tersesat Tuhan Yesus. Biarlah kami Kau pakai Tuhan, menjadi berkat di mana-mana Tuhan Yesus. Haleluya. Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah menaikkan setiap puji-pujian kami. Biarlah apa yang kami persembahkan Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Merdeka. Merdeka. Kurang semangat. Merdeka. Merdeka. Saya hitung 1 sampai 3, kita ucapkan merdeka 3 kali. Siap? 1, 2, 3. Merdeka. 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 Berikan kemuliaan bagi anak kita. Segala puji syukur kita naikkan hanya untuk Tuhan kita. Amin. Allah yang luar biasa. Amin. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak
dipuja. Dan kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. segala puji syukur, Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. kami mau bersorak Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Mari kita Haleluya. sama-sama sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Hey! Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey! Soraklah haleluya. Haleluya. Oke, saya mau tes. Ketika kita nyanyi soraklah haleluya, saya ingin saudara teriakan hey. Bisa? Bisa. Bisa ya? Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Awas, siap-siap. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Boleh kita angkat kedua tangan kita? Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. 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 Bukan Bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. siapa? Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sebab Engkau adalah Raja kami Tuhan. Amin. Raja di atas segala raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja.
lutut bertelut, semua lidah mengaku Katakan Yesus Yesus Kristus. Kristus ialah Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Amin. Dialah Siapa? Raja, dialah Raja, Katakan dialah Tuhan. dialah Tuhan. Berikan kemuliaan hanya bagi Allah kita. Haleluya. Merdeka. Merdeka. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, kami bangga, kami bersyukur punya Allah yang hidup seperti Engkau. Kami boleh menikmati suasana sukacita kemerdekaan Tuhan. Ke-79 tahun Tuhan Indonesia sudah menang dan merdeka. Bapak, kami juga percaya Engkau menjadikan kami umat-umat pemenang. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk pekerjaan pelebaran kerajaan-Mu Bapa. Kami percaya dengan persembahan kami Tuhan, pekerjaan-Mu di tempat ini akan diperluas Tuhan. Dan kemuliaan nama-Mu akan dinyatakan. Terima kasih Yesus, kami mau mempersembahkan yang terbaik. Haleluya. Amin. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan memberkati. Merdeka. Segala puji dan syukur kami kembalikan lagi kepadamu Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Gembala kami yang baik, Gembala yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami, dan Engkau terus menjaga kami semua sampai pada saat malam hari ini dalam persekutuan kami bersama-sama
dengan keluarga besar Pelgab Sekina. Segala puji hormat, kemuliaan, kebesaran kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Terima kasih terlebih pada kesempatan ini keluarga besar Pelgab Sekina dalam ibadah hari ini sekaligus memperingati hari kemerdekaan bangsa kami yang ke-79. Betapa hebat kasih Tuhan bagi bangsa ini. Oleh karena itu kami bersyukur kepada Tuhan untuk kemerdekaan yang telah dicapai melalui pahlawan-pahlawan yang telah gugur. Kami percaya bahwa kemerdekaan bangsa kami ini adalah seizin Tuhan. Sehingga kami seluas-luasnya, sebebas-bebasnya itu kami bersekutu beribadah di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Namun sebelum kami mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, doa kami bagi bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Kami ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami diberikan kesempatan kebebasan untuk memuliakan Tuhan. Karena Engkau telah memerdekakan bangsa kami melalui para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran. Doa kami bagi pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet, aparat keamanan, angkatan darat, laut, udara, kepolisian negara. Diberikan mereka kemampuan, kesanggupan, hikmat, akal budi bijaksana untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Doa kami berkati juga gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT dan RW. Tuhan, pakailah semua pemimpin bangsa kami supaya bangsa kami menjadi bangsa yang damai, bangsa yang sejahtera, bangsa yang diberkati Tuhan, dan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Sehingga kami umat-umat Allah yang ada di bangsa ini sebebas-bebas dan seluas-luasnya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati terus bangsa kami. Banyak hal yang dihadapi oleh bangsa kami. Tuhan, Engkau tolong, Engkau memberikan jalan keluar saat-saat menghadapi masalah. Terpujilah nama-Mu. Terlebih lagi Tuhan, doa kami pada bulan November yang akan datang akan dilaksanakan pilkada seluruh Indonesia. Tuhan kiranya tolong biar semua dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terlebih juga Tuhan untuk rencana pelantikan presiden yang baru. Tuhan tolong, Tuhan jaga bangsa kami supaya bangsa kami menjadi bangsa yang damai, bangsa yang sejahtera, dan benar-benar menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di tengah-tengah persekutuan kami akan mendengarkan firman Allah. Tuhan berkati kami semua. Siapkan hati kami Tuhan. Untuk hati kami terbuka untuk firman-Mu. Hamba-Mu yang dipersiapkan untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati dia, diberikan hikmat, kemampuan, Roh Kudus yang mengurapi. Agar apa yang ia sampaikan benar-benar itu dari Tuhan. Yang menyampaikan bagaimana kami dimerdekakan oleh Tuhan sebagai umat yang telah ditebus. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami. Kami siap sambut firman-Mu dengan penuh rasa ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang siap berkata-kata bagi kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Terima kasih buat malam hari ini. Sebelum saya memperkenalkan nama saya mengundang kita untuk membaca terlebih dahulu firman Tuhan Yohanes 8 ayat 36. Yohanes pasal 8 ayat 36. Kalau sudah dapat, mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3.
Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Sebelum saya lanjutkan firman Tuhan, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pendeta Samuel Malau. Kami melayani di daerah Pagedangan Ujung. Pagedangan itu Gading Serpong, terus paling ujung masih Kecamatan Pagedangan. Lebih tepatnya di Stasiun Cicayur. Di situ ada perumahan BSD yang perumahan lamanya kami tinggal di situ. Kami membuka pelayanan mulai tahun 2005 beserta dengan istri saya Marta Yosefina yang ada. Sekarang anak kami ada 3, yang pertama Saron, yang kedua Jesslyn, yang ketiga Jeremy. Jadi tahun 2006 Tuhan panggil kami melayani di tempat tersebut dan sampai sekarang ini kami masih eksis dalam pelayanan. Jadi sampai hari ini Tuhan percayakan kepada kami jiwa-jiwa untuk dilayani. Dan hari ini sesuatu yang luar biasa bagi kami, diundang oleh keluarga besar Pelgap Sekinah di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan melalui Bapak Samuel Chen dan juga Ibu Nila sebagai ketua dan juga Samuel Chan ya. Chen agak sedikit dirubah saja. Iya kan? Ya. Jadi Tuhan memberkati pengurus Pelgap Sekinah dan juga seluruh jemaat Tuhan yang melayani, yang ada juga beribadah malam hari ini. Terima kasih sekali lagi buat kesempatan ini, Tuhan memberkati. Ayat yang sangat menarik malam ini, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, ayat ini merupakan percakapan antara Yesus dan juga orang-orang Yahudi. Ya. Interaksi daripada Yesus dengan orang-orang Yahudi. Ini merupakan kesimpulan. Yesus sendiri yang memberitahu kepada mereka tentang ayat ini. Yesus menyatakan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus dan dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kalau begitu, ada kemerdekaan yang sejati, ada kemerdekaan yang semu. Ada kemerdekaan yang bersifat fisik, ada kemerdekaan yang bersifat rohani. Orang-orang Israel menyandra Yesus untuk membebaskan mereka dari penjajahan fisik. Tetapi Yesus tidak pernah mau lakukan itu. Yesus langsung melihat kepada pokok permasalahannya, yaitu bahwa masalah manusia adalah masalah dosa yang paling utama. Itu sebabnya siapapun tidak bisa menyelesaikan permasalahan dosa kecuali Yesus yang menyatakan diri pada saat ini. Saat itu apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Karena di dalam istilah teologi ada missio Dei. Missio Dei artinya bagaimana misi Bapa mengutus sang anak. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia ini tidak bisa melakukan apa-apa. Itu yang disebut dengan berdosa, yaitu hamartia, tidak bisa nyambung dengan Tuhan. Hamartia atau dosa artinya meleset dari sasaran. Sasaran manusia adalah untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Tapi tidak bisa lagi. Karena dosa yang mengikat. Karena dosa yang membelokkan hal itu. Itu sebabnya hamartia artinya meleset dari sasaran. Kalau kita hidup di dunia ini, katakanlah sekarang ini. Walaupun kita sudah mengenal Kristen, mengenal Kristus yang beragama Kristen,
Tapi nanti kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Kalau kita meleset dari sasaran hidup kita dari Tuhan, maka kita masih tetap orang berdosa yang belum hidupnya lurus di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dosa ini membawa kemelesetan, harusnya kepada Bapa, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Akhirnya berfokus kepada diri sendiri dan juga berfokus apalagi kepada pembelokan setan. Itu sebabnya kita sekarang kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu membawa kita kembali membangun hubungan lagi kepada Bapa Surgawi sehingga kita mempunyai hubungan. Dan Yesus katakan pada saat itu dalam interaksinya, apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Jadi Yesus ingin menyelesaikan pokok permasalahan kita, yaitu segala dosa yang menghalangi kita dengan pencipta kita, Bapa Surgawi. Itu sebabnya jadi ada missio Christo. Missio Christo artinya misi Kristus untuk harus mati di kayu salib. Yesus harus mati di kayu salib dan kematiannya itu mempunyai makna. Bukan seperti orang katakan, Yesus itu disalib mati konyol katanya. Tidak. Dari awal missio Dei, rencana Bapa mengutus sang anak, yaitu untuk mengutus sang putra supaya sang putra ini disalibkan. Pertama lahir, disalibkan, dan juga dia harus bangkit dan naik ke surga. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada missio Christo. Missio Kristus artinya Yesus sudah menyelesaikan misi itu di kayu salib. Yaitu untuk menanggung dosa kita, pelanggaran kita. Yang tadinya kita terpisah dari Bapa Surgawi. Sekarang anak itu mengatakan, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kita benar-benar merdeka. Tidak ada di dalam pribadi yang lain. Amin, saudara? Tidak ada. Kalau beberapa kita memperhatikan bagaimana ada apologet kita dengan orang-orang sebelah berargumen kemarin dengan Ezra Soru dan juga yang lainnya itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang betul-betul iman percaya kita, iman yang sejarah dalam Alkitab ingin dibelokkan oleh mereka. Saudaraku, teguhlah percaya kepada Yesus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus, itu harga mati. Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada yang kita boleh diselamatkan kecuali di dalam Kristus. Itu sebabnya missio Kristus sudah terjadi. Kristus mengutus 12 murid. Lalu tugas itu sekarang ada di dalam gereja yang disebut dengan missio eklesia. 12 murid memuridkan yang lain, ada 70 murid dan juga seterusnya. Sampai kita ada di ibadah Pelgap Sekinah ini. Tugas kita masih berlanjut. Tadi pujian kita mengatakan supaya Indonesia diselamatkan. Kalau kita lihat dalam suratan Petrus bahwa Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Tuhan menghendaki tidak satu orang pun masuk neraka. Itu sebabnya tugas kita tidak ringan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya kemerdekaan itu menjadi kemerdekaan yang sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Saya kalau lihat mundur di dalam ayat yang sebelumnya, Yohanes 8 ayat 31. Jadi ayat yang ke-30 ya. Di situ dikatakan 30 dulu. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ini sangat penting. Kalau kita baca ayat 31. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Bapak Ibu yang saya kasihi,
kalau saya sebut ayat 36 tadi merupakan goal atau tujuan, maka ayat yang ke-31 ini adalah hal-hal yang harus dikerjakan untuk mencapai itu. Saudara, kemerdekaan kita, kemerdekaan yang dikerjakan oleh Kristus. Bagian Kristus sudah terjadi. Kalau Kristus tidak mengerjakan keselamatan bagi kita, ibadah kita malam hari ini tidak ada artinya. Tapi karena Kristus sudah lakukan itu, maka apa yang kita lakukan selanjutnya itu menjadi sangat penting. Itu sebabnya di dalam ayat ini dikatakan orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi waktu itu banyak ya orang-orang Yahudi percaya kepada Tuhan. Kalau orang bilang, mana ada orang Yahudi yang percaya kepada Yesus? Hari-hari ini itu tidak benar. Karena dulu orang-orang Yahudi yang pengikut Yesus itu sudah banyak. Dan dikatakan inilah yang pertama yang harus menjadi konsen kita. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kalau kita mau benar-benar dimerdekakan di dalam Kristus, saudara, secara hukum kita sudah merdeka. Tetapi secara kehidupan sehari-hari, saudara, bagaimana di hadapan Tuhan hidup kita, apakah benar-benar sudah seperti yang Tuhan inginkan? Dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar adalah murid-Ku. Kita harus menjadi murid Tuhan. Bapak Ibu, amin. Di dalam mengikut Tuhan, tidak boleh tanggung-tanggung. Dalam kitab Wahyu dikatakan, kalau dingin-dingin, kalau panas-panas. Kalau suam-suam kuku, diapain katanya? Dimuntahkan. Itu sebabnya benar-benar adalah muridku. Jadi pengikut Yesus bukan asal-asalan ikut. Dia benar-benar murid Tuhan. Saya percaya semua kita malam hari ini murid Tuhan, amin. Kita tahu kata murid itu dari kata disciple. Disciple itu adalah disiplin. Saudara, di sekolah dasar saja, di SMP, di SMA, kita harus disiplin. Ya, mengerjakan tugas, jam kedatangannya, eskulnya dan sebagainya, harus mengikuti. Saudara, supaya kita benar-benar dimerdekakan dan berkemenangan, kita harus menjadi murid Tuhan. Kurikulum kita adalah firman Tuhan. Amin, saudara. Saya kebetulan mengajar, beberapa di sini ada mengajar di sekolah, saya mengajar di SMA Negeri 22 Pagedangan. Mengajar volunteer, karena tidak ada guru yang diutus negara, maka kami mengajar di sekolah itu. Jam kami di luar KBM, jamnya jam eskul. Coba, di rapot nomor 1, pelajaran agama, tapi kita belajarnya mengajar mereka jam ekstrakurikuler. Jadi ya sudah, mau tidak mau, yang penting kita dikasih kesempatan ngajar anak-anak itu punya pelajaran, dan mereka waktu mendapat nilai, ya ada nilai. Jadi saudaraku, kita harus menjadi murid Tuhan. Kita harus menjadi murid Tuhan. Kalau kita baca dulu, lompat kepada kitab Galatia. Galatia 5 ayat 1 kita baca dulu. Setelah itu nanti kita lompat ke ayat yang ke-13. Kita baca ayat 1 ya, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sampai di sini dulu. Jadi, dari Bapa Surgawi, dari berita dari Yesus Kristus, berita dari Paulus, dari atas lurus, saudaraku, mengenai kemerdekaan ini. Hanya ada di dalam Kristus Yesus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh. Saudara, menjadi murid Tuhan, tujuannya supaya kita berdiri teguh di hadapan Tuhan. Berdiri teguh, mari kita lompat ayat 13-nya, kita baca lagi. Kita baca, 2, 3.
saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah dimerdekakan dan dipanggil untuk merdeka di dalam Kristus. Yang pertama, kita harus hidup di dalam kasih. Apa artinya saudaraku hidup dalam kasih? Bagaimana seperti dalam gambar tadi, rantai itu yang mengikat kita terlepas. Saudaraku, kita harus bisa mengampuni. Saudara, beberapa di antara kita atau bahkan murid Tuhan sekalipun masih kalau mengampuni susah, saudaraku. Artinya kalau kita tidak mau mengampuni, masih sakit hati, dendam, ada lagi jenis-jenis dosa yang mengikat kita. Oke, secara fisik kita bebas kelihatannya, tapi ada yang mengikat kita. Masih ada yang mengikat hidup kita. Saudaraku, kalau tidak mau mengampuni sama dengan begini. Ya, kalau tidak mau mengampuni, seperti Tuhan bilang, kalau tidak mau mengampuni berarti Tuhan juga tidak mau ampuni dia. Jadi tidak mau mengampuni ini begini. Saya yang minum racun, tapi berharap musuh saya mati. Kira-kira mungkin tidak? Kalau tidak mau mengampuni. Kalau kita tidak mau mengampuni, padahal Tuhan sudah ampuni kita, lalu saya benci dendam kepada seseorang siapapun. Mungkin adik kita, mungkin saudara bapak ibu, atau tetangga kita, atau siapapun. Kita masih terikat. Tapi kalau kita izinkan kasih Tuhan memenuhi hidup kita, kuasa Tuhan, urapan Tuhan, maka hidup kita benar-benar merdeka. Kalau masih tidak mau mengampuni, saudaraku, berarti kita masih terikat. Kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Mau pakai bagaimana? Saya percaya semua di tempat ini dipakai Tuhan. Amin. Karena tadi tugas kita masih banyak Indonesia, dunia ini. Dan Tuhan bilang, Rasul Petrus bilang, bahwa Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Melainkan supaya semua diselamatkan. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita dipenuhi dengan kasih kuasa Tuhan, kita pasti benar-benar merdeka. Dan kita pun mengalami kemerdekaan yang sejati. Dalam Galatia 5 selanjutnya ini nanti dikatakan ayat yang ke-19, kasih sukacita itu menjadi bagian kita. Saya sedikit bersaksi dalam hidup saya. Tahun 1998, saya berasal dari Sumatera Utara, dari Siantar. Setelah saya bertobat, sebelumnya saya bekerja. Saya bertobat, sebelumnya saya di gereja lama saya, orang Batak ya. Jadi ya bersyukur saya di gereja HKBP, saya bersyukur. Jadi masih di lingkaran itu, tetapi ketika bekerja tidak jauh dari rumah kami beribadah di dalam satu gereja Pentakosta, bukan Pentakosta, tapi mereka turunan dari GPDI juga. Jadi setelah saya beribadah, di dalam jemaat itu saya dijamah oleh Tuhan. Di dalam peribadatan itu saya dijamah oleh Tuhan. Dan akhirnya saya tadinya kerja, saya putuskan, saya selesaikan sampai Desembernya saya berhenti kerja tahun 97. Tahun 97 Januari saya memutuskan untuk menjadi sekolah Alkitab di Batu Malang. Selesai tingkat 1 98 dan 98 99 99 2000. Praktek 2 tahun dan lanjut lagi 2001 ke 2002 tingkat 2. Yang saya mau saksikan ada setelah saya dijamah oleh Tuhan, saya pingin hanya melayani Tuhan. Saya merasa dibebaskan oleh Tuhan. Saya mengalami pengalaman yang belum pernah saya alami sebelumnya. Dan Roh Tuhan, Roh Kudus mengatakan kepada saya, menjamah saya
memanggil saya berhenti bekerja dan langsung melayani Tuhan sepenuh waktu. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saudara keluarga enggak setuju untuk melayani. Karena mereka bilang, wah Pantekosta katanya kalau di sana sebagian keluarga yang masih ya ortodok ya kan, Pantekosta gitu. Saya bilang tidak, mereka suruh sekolah di situ ada dekat STT No Mention. Dari rumah kami nggak begitu jauh. Tapi saya bilang, pengalaman saya ini berbeda. Akhirnya saya sekolah di Batu Malang. Saudara, saya merasa dibebaskan sepenuhnya. Saya mengenal Tuhan. Saya dijamah oleh Tuhan. Dan saya tidak mau lagi melanjutkan pekerjaan saya. Saya permisi kepada bos saya. Bos, ya namanya Kimbi. Saya berhenti bekerja. Mau jadi pendeta. Hah? Jadi pendeta? Kamu nanti enggak bisa menikah katanya. Oh tidak, bisa menikah. Itu pastor yang enggak bisa menikah. Saya bilang bisa. Setelah saya percaya dijamah Tuhan, saudaraku, saya bisa mengampuni. Saya bisa membebaskan hidup saya. Saya bersuka cita setiap hari. Saudara kalau masih belum mau mengampuni, yang belum bisa mengampuni angkat tangan, pasti enggak ada yang tunjuk tangan kan. Pelan-pelan ya kan, minta kepada Tuhan. Kita harus diurapi oleh Tuhan, kita dipenuhkan kasih oleh Tuhan. Supaya kita mendoakan keluarga kita, mendoakan saudara kita, supaya mereka diselamatkan. Halo, keselamatan kita hanya ada dalam Yesus. Kita biarkan mereka masih ngambang, karena di dalam Yesus ada kemerdekaan. Jadi kita harus percaya. Kita harus menjadi murid Tuhan. Dan juga kita berkurikulum firman Tuhan. Kita harus mengampuni. Saudara jangan lagi mau diikat oleh belenggu dosa. Mungkin secara fisik kita sudah dimerdekakan. Secara ekonomi mungkin iya. Tapi ada beban lain. Saudara tidak mau mengampuni, coba doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kemudian, berikanlah kami parani makan kami yang secukupnya dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau dilihat dari kalimat itu, siapa yang harus duluan mengampuni? Ampunilah kami seperti. Hati-hati loh Bapak Ibu. Ampunilah kami seperti kami. Jadi gini, pengampunan yang umum yang dari Tuhan kepada kita sudah tercurah. Sekarang tugas kita, menurut doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti ini. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita sudah diampuni Tuhan lalu kita tidak mau mengampuni, Tuhan juga tidak mau mengampuni kita. Ini kurikulum yang sulit ini. Tapi bukan tidak mungkin. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus, kalau kau mengikut aku, sangkal diri, pikul salib. Jadi kita Kristen bukan hanya label ya kan. Wah di KTP Kristen atau sekalipun di jidat kita saya Kristen. Belum tentu. Karena kita harus melakukan firman Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya kita dalam menurut doa Bapa kami, kalau orang lain bersalah kepada kita, ya memang berat sih. Saya sih triknya ya, untuk mengampuni orang yang sulit saya ampuni, saya berusaha mendeklarasi secara perkataan. Kalau ada yang saya mungkin wajahnya belum bisa kita lihat sepenuhnya, belum bisa ketawa lah. Pertama langkahnya adalah kita katakan, Tuhan aku ampuni orang yang menyakiti saya atau menyusahkan saya. Ampuni dulu peluang perkataan gitu loh. Itu langkah. Setelah lama-lama, ya lama-lama bisa normal kembali, ketemu wajahnya ya kan. Bisa seperti tidak ada masalah lagi.
Jadi seperti yang dulu. Karena kamu adalah terang dunia dan garam dunia. Amin. Karena kita ini garam dunia, terang dunia. Jadi bagaimana kita menjadi dampak yang baik? Kalau kita masih belum dibebaskan, belum dipulihkan. Itulah sebabnya malam hari ini Tuhan kenapa mesti mengutus Roh Kudus? Untuk memampukan kita melakukan firman Tuhan. Amin. Itulah sebabnya Roh Kudus diutus memampukan kita melakukan firman Tuhan. Malam hari ini kita beribadah di tempat ini, saudaraku. Kalau ibadah ini di dalam Alkitab Bahasa Indonesia hanya dicatat kata ibadah. Maknanya ibadah itu banyak. Berbeda-beda satu dengan yang lain. Misalnya Roma 12 ayat yang pertama. Di situ ada kata ibadah. Kata ibadah yang dimaksud di sini seperti malam hari ini benar-benar. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati dalam teks aslinya dikatakan letruo. Dari situ ada kata liturgi. Ya. Latruo. Jadi dari situ ada kata berliturgi, yaitu kebaktian seperti kita malam hari ini. Dalam bahasa Inggris ya reasonable service. Jadi apa yang sepatutnya kita lakukan secara fisik beribadah seperti malam hari ini sudah harus. Kita mempersembahkan tubuh kita beribadah kepada Tuhan yang hidup di dalam Yesus Kristus. Letreo itu berliturgi. Liturgi kita berbeda dengan orang Protestan, orang Katolik. Liturgi kita begini seperti tadi. Lebih ibaratnya kita fleksibel gitu ya. Tidak ada baca kayak catatan yang harus. Atau boleh juga sebelum memuji Tuhan satu ayat dari Mazmur, pujilah Tuhan dibacakan secara satu ayat. Boleh juga, yaitu namanya liturgi. Sejenis malam hari ini wajib dan harus kita lakukan. Karena itu persembahan yang sejati. Atau dikatakan dalam ayat itu, apa yang seharusnya kita lakukan. Saya percaya malam hari ini kita datang karena Tuhan, amin. Kita datang malam hari ini karena Tuhan. Bukan karena siapa-siapa. Atau bukan karena melayani sekalipun. Melayani itu wajib tugas kita. Ya, tentu kita melayani musik, WL sebagainya semua. Karena kita melayani Tuhan. Kita berliturgi, beribadah, memuliakan Tuhan. Baru yang kedua, dalam Yakobus juga ada kata ibadah di situ. Yakobus 1 ayat Yakobus 1 ayat 27. Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Di sini dikatakan ibadah yang murni, beda lagi ibadahnya di situ. Yaitu ditulis dengan kata treskea. Atau dalam King James-nya ditulis dengan kata pure religion. Jadi treskea. Di situ atau ibadah sosial menolong orang lain. Ini juga ibadah. Ibadah seperti malam hari ini dan ibadah yang kedua ini tidak terpisahkan. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah ke panti-panti sosial, jalanlah ke sana. Kami kebetulan pembina di Panti Asuhan Beriku Hati di Cisauk yang jumlah anak-anaknya sekitar 60. Dari SD, SMP, SMA, kuliah. Dan oleh pendiri panti itu yang mendapat visi dari Tuhan memanggil kami menjadi pembina. Awalnya kami tolak, jangan Ibu, enggak harus Bapak. Kalau begitu kami kerjakan. Ibadah seperti malam hari ini dan ibadah Yakobus ini adalah ibadah juga yang berkaitan dengan tugas kita yang ketika kita sudah dimerdekakan dalam Kristus.
Jadi ini juga ibadah sosial yang menolong orang lain. Tereskea. Ini juga ibadah. Nah, ada lagi ibadah yang ketiga. Kita lihat kenapa di dalam bahasa kita hanya juga ditulis kata ibadah ya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 6, ada juga kata ibadah di situ. Gini, kita baca 2-3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, kata ibadah di sini beda lagi, ditulis dengan kata godliness. Saya lupa tadi melihat bahasa aslinya. Jadi ini beda lagi. Nah, yang seperti ini atau dikatakan juga like Christ. Jadi ibadah ini disitulah kesempatan kita menjadi seperti Kristus, menjadi seperti karakter Kristus di mana? Di luar. Di luar di ibadah ini. Semua itu nanti berkaitan. Ibadah liturgi seperti ini, ibadah di luar, dan ibadah seperti ini. Ibadah yaitu kita mempraktekkan hidup seperti karakter Kristus. Jadi inilah tujuan akhir kita. Bahwa kita menjadi pengikut Yesus dimerdekakan supaya menjadi seperti karakter Kristus. Ini di luar, di dalam gereja juga bisa berlaku. Jadi ibadah keluar dari gereja ini, di luar pun dimanapun kita bekerja, kita menolong orang tua kita, menolong saudara kita, menolong orang lain. Itu ibadah yang sama hakikatnya dengan ibadah malam hari ini. Amin. Artinya kalau kita beribadah berliturgi seperti malam hari sudah baik. Tapi tidak bisa berhenti hanya di sini. Kita harus melakukan secara lengkap panggilan kita. Supaya kita dipandang Tuhan menjadi agen perubahan di tengah dunia ini. Karena Tuhan mau pakai kita menjadi garam, menjadi terang. Itu sebabnya kita harus bisa menyangkal diri, pikul salib, baru ikut Tuhan. Syarat pertama, mengikut Tuhan, sangkal diri, pikul salib. Jadi kalau ego kita masih besar, kita tidak mau mengampuni. Bahkan dalam Galatia 5 ayat 13, itu belum tercapai. Bahkan kemerdekaan itu dipakai untuk kesempatan berbuat jahat lagi. Aduh cilaka. Itu sebabnya ketika seseorang sudah dibebaskan, lalu dia, saudaraku, rumahnya bersih ya kan? Rumahnya kosong, maka akan masuk roh jahat dan dia akan lebih jahat lagi. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, kita kembali dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kenapa ini ada? Karena jemaat di Galatia pada waktu itu terjadi pro kontra. Ada yang mengaku, oh iya saya pengikut Yesus yang setia. Ada yang juga masih bergantung kepada hukum Taurat. Itulah sebabnya mereka yang masih bergantung mencampurkan kasih karunia dengan hukum Taurat. Sehingga terjadi saudaraku pemahaman yang tidak benar-benar bisa menyimpulkan, menjadikan kemerdekaan itu secara nyata. Coba kita lihat buktinya ayat 14. Dengan kata lain, jemaat di Galatia masih terus harus bertumbuh. Dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Terus ayat 15-nya. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah. Supaya jangan kamu saling membinasakan. Kira-kira menurut saudara, roh yang ada semacam ini sudah dimerdekakan apa belum? Belumlah. Ini fakta yang terjadi. Ini tentu ada supaya kita bisa mawas diri. Amin. Bisa berawas-awas. Kita baca ayat 16-nya lagi. Maksudku ialah inilah.
Inilah yang kita hidupi. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Setelah kita percaya kepada Yesus, menyerahkan hidup kita, kita setiap hari harus menyangkal diri, pikul salib, dibimbing oleh Roh Kudus. Dan baru Galatia 5 ayat 22, coba ayat 17-nya lagi. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, inilah yang kita lihat sampai ayat 19. Macam-macam dosa yang tidak mencerminkan kemerdekaan Kristen. Sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini tadi. Kalau kita mengandalkan hukum Taurat, kita tidak bisa. Hanya kasih karunia Kristus. Karena hukum Taurat itu 9 dilakukan, 1 tidak bisa, semua batal. Oleh sebab itu Tuhan sudah memberikan kita pintu berkat untuk kita mendapat akses kepada Bapa. Oleh sebab itu dikatakan kita harus setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus karena kita sudah mendapat kasih karunia. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Saya potong sampai di sini. Kalau ini yang ada seperti yang terjadi jemaat Galatia, apapun tidak bisa berkembang. Tapi ayat yang ke-22 mari kita lompat langsung. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi berapa ini saudaraku? Galatia 5 ayat 22 dan 23. Jadi buah itu hanya 1, saudara. Rasanya yang 9, katanya begitu. Buah itu hanya 1. Rasanya 9 rasa itu. Jadi bukan buahnya 9, artinya begini. Kalau Tuhan sudah membebaskan kita, mengurapi kita dengan Roh Kudus, buah itu sudah ada dalam diri kita. Hanya perlu diaktifkan. Amin. Artinya gini. Kalau di dalam diri kita ada kasih, sukacita sudah pasti ada. Cuma bagaimana kita terus mengembangkannya. Di dalam diri kita sudah ada kuasa Roh Kudus. Buah roh itu 1, tapi rasanya dimensinya ada 9. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu sebabnya ketika saya diselamatkan, saudara diselamatkan mengalami sukacita yang luar biasa. Saudara hanya memikirkan Tuhan siang malam, merenungkan kasih Tuhan, tetes air mata. Karena benar, besar kebaikan Tuhan. Siapa aku, Tuhan aku, engkau selamatkan. Amin saudara. Hanya di dalam Yesus kita benar-benar menerima ini. Itu sebabnya, mari saudara. Saya mengalami hadirat Tuhan ketika ibadah tadi. Benar-benar saudara. Ibadah ini sangat penting seperti ini. Dari sini kita dipompa untuk nanti keluar. Menjalankan tadi Yakobus 1 dan juga 1 Timotius 6 tadi. Itu sebabnya saudara, disitulah nanti kita di luar supaya benar-benar, kan kadang-kadang kalau orang lihat kita bersukacita saudara ya, puji Tuhan saudara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan karena sukacita, orang kan ada pinjam duit ya kan. Dikira kita bank dari apa, padahal BCA Bank Sentral Allah kira-kira. Karena kita happy ya, tidak masalah duit, hidup ini kan perlu duit juga. Tapi karena kita sukacita orang lain bingung ya kan. Orang lain belum punya, masih banyak orang belum punya itu. Itu sebabnya momentum kita dimerdekakan, malam hari ini kita beribadah. Biarlah kita semua disadarkan oleh Tuhan. Biar kita melayani Tuhan, amin. Kita menjadi terang Tuhan, menjadi agennya Tuhan. Supaya Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Mereka melihat Tuhan di dalam diri kita. Oleh sebab itu malam hari ini, firman Tuhan tidak saya panjangkan, biarlah kita berdoa supaya Tuhan menjamah kita. Tuhan penuhkan kita dengan kasih-Nya, kuasanya, hadirat-Nya, memenuhi kita dengan kasih Tuhan. Kalau ada yang belum mampu mengampuni, kita harus bertekad malam hari ini, mau mengampuni, amin. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, masa kita tidak mau mengampuni? Dosa kita besar, diampuni Tuhan. Masa dosa orang lain sekecil itu saja. Bahkan katanya gini, sifat manusia itu 10 kebaikan bisa jadi habis karena sedikit 1 kesalahan.
Mungkin juga kita yang salah ya kan? Mari kita malam hari ini. Supaya kita dibebaskan oleh Tuhan. Dan di dalam, ada dua ayat lagi, tapi cepatnya saya baca. Kejadian 1 ayat 26, kita diciptakan segambar dengan rupa Allah. Kita dicipta segambar dan rupa Allah. Kapan itu dikembalikan? Ketika kita percaya kepada Kristus. Kapan itu kembali? Ketika kita percaya kepada Kristus. Nah, ada Efesus 2 ayat 10. Di situ dikatakan, Efesus 2 ayat 10. Saya bacakan kepada kita, karena kita ini buatan Allah. Jadi kita ini semua buatan Allah, saudara, amin. Bukan made in Japan, bukan. Made in Amerika, bukan. Apalagi made in Vietnam. Bukan, kita ini made in God. Kita ini buatan Tuhan, amin saudara. Coba kita lihat diri kita ini buatan Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ini tugas kita Bapak Ibu. Pekerjaan baik ini ditulis dengan agata. Agata ini adalah pekerjaan baik. Tuhan sudah memberikan kita kemampuan untuk melakukan kerjaan baik itu. Masalahnya kita mau apa tidak, itu urusan kita. Jadi agata ini perbuatan baik, kemampuan yang dari Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini tujuan kita. Itu sebabnya kita Kristen. Kristen tujuan sasaran hidup kita menjadi seperti Kristus. Maksudnya apa? Di dalam apa? Rambutnya akan menjadi seperti Kristus? Melainkan karakternya. Di mana Kristus ditombak, diludahi, Yesus mau mati bagi kita domba-dombanya, saudara. Inilah tujuan akhir hidup kita. Cerminan ini ada di luar. Kalau di gereja juga boleh. Tapi keterlaluan kalau di gereja sesama dalam gereja tidak bisa mengampuni. Itu terlalu itu. Kita harus bertobat. Itu sebabnya bahwa kita diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Di dalam perbuatan baik itu sudah diberikan Tuhan kemampuan seperti ini, ayat ini. Ya. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kata kuasa exousia artinya Tuhan sudah berikan kita kemampuan menjadi seperti anak Allah. Kalau kita tidak mau ya itu jadi urusan kita. Ya sayang diri, cengeng ya kan. Jadi Tuhan sudah memberikan kepada kita wewenang exousia, kuasa untuk menjadi anak Allah loh. Itu sebabnya kita diciptakan, kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan ini. Ya, menjadi seperti Kristus. Inilah tujuan hidup kita malam hari ini. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Kasih yang terindah. Amin, haleluya. Hati yang mulia. Hanya kami temukan di dalam Engkau. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku. Amin Tuhan. Haleluya. Selalu di setiap waktuku. Amin. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, haleluya. Oh, karya hidupku. Amin, haleluya. Pengorbanan-Mu yang terima kasih Bapa yang baik. Engkaulah harta
yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Kita ulangi dari awal pujian ini. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Kita bersyukur Yesus mengasihi kita. Yesus selamatkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau menemukan kami, Engkau selamatkan kami Tuhan. Pujian dari hatiku, amin Tuhan. Haleluya. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih. Oh, karya terbesar, karya terbesar dalam hidup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Pengorbananmu, mari angkatlah tanganmu. Haleluya. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar, haleluya, dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Oh Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Oh haleluya. Syukur bagi Bapa, Engkau telah bebaskan kami, Engkau telah selamatkan kami. Syukur bagi Bapa yang baik, syukur bagi Yesus, syukur bagi Roh Kudus, syukur buat kemurahan-Mu. Engkau mengasihi kami, Engkau selamatkan kami. Haleluya. Oh haleluya. Segala puji bagi-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Kami butuh Roh Kudus menguasai kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya bagi saudara. Haleluya. Yang butuh kuasa Tuhan, yang butuh Roh Kudus untuk mengurapi, menguatkan kita. Mari angkat tanganmu saudaraku. Yang butuh untuk mengampuni, yang butuh untuk dipakai oleh Tuhan. Mari angkat tangan kita, serahkan hidup kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan kuasa-Mu. Kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Engkau melihat tangan yang terbuka. Kami membutuhkan kuasa-Mu. Penuhi kami dengan kasih Kristus, kasih agape Tuhan. Urapi kami Bapa. Tolong kami Bapa. Malam hari ini Tuhan, Engkau melihat kebutuhan kami. Engkau melihat hati kami Tuhan. Kami butuh Engkau Bapa. Biar kami dibebaskan secara sungguh ya Tuhan. Kami mau dipakai oleh Tuhan.
Supaya kami jadi garam dan terang di dunia ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan, Engkau urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang terbuka hati. Supaya kami menjadi seperti Kristus. Seperti Yesus. Di mana 3,5 tahun saja Yesus melayani di dunia. Dunia berubah. Biar Tuhan pakai kami Tuhan. Pelgap Sekinah Tuhan dipakai oleh Tuhan. Haleluya, dipakai oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Jamah kami Bapa. Pengurapan Tuhan turun atas kami. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Yes, haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan kami hargai. Oh haleluya. Yesus, yes. Ku kagumi. Haleluya. Oh karya terbesar dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkaulah harta. Saya undang istri saya, Marta Yosefina, maju ke depan untuk berdoa. Dan ku hargai Yesus Engkau. Sekali lagi, oh haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan. Firman-Mu yang kembali mengingatkan bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Firman-Mu yang kembali menguatkan iman kami di dalam Engkau Tuhan. Ampuni kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Seringkali kami jatuh di dalam dosa yang menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini, setiap hati kami diubahkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami, pikiran kami, sehingga apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh berkenan kepada Tuhan, dan kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, karena itulah yang Kau kehendaki Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Mari urapi hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati terus hamba-Mu Tuhan. Dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, dalam setiap tugas-tugas yang Tuhan percayakan, Tuhan berkati lebih lagi, lebih heran dimanapun Kau Tuhan berkenan untuk menempatkannya. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap kami semua juga yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tetapi firman-Mu boleh sungguh-sungguh tertanam di dalam setiap hati kami, pikiran kami, sehingga dalam kehidupan kami apa yang kami pikirkan, yang kami ucapkan, yang kami lakukan, semuanya berdasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita diserang, maju serta
gembira. Bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Sama-sama kita bilang merdeka 3 kali. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Terpujilah Tuhan Allah kami, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi Indonesia, dan banyak jiwa bertobat diselamatkan Tuhan, memperoleh kehidupan yang pasti di dalam Kristus Yesus. Berkatilah Tuhan pelayanan Pelgap Sekinah di tempat ini. Engkau pakai dengan heran Tuhan, para pengurus Tuhan, para pelayan Tuhan, keluarga muda, seluruh sidang jemaat dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tuhan beri kekuatan yang baru, sebab Tuhan kami Tuhan yang hidup, Tuhan yang hadir dalam hati kami. Tuhan berkati, oh Tuhan, pelayanan yang ada. Berkati Tuhan Gembala Bapak Pendeta Yopi Siloi, Tuhan kau berkati, dan Ibu Gembala. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar apabila kami akan tinggalkan ruangan ini, kami berpisah satu dengan yang lain. Damai sejahtera Tuhan menjadi bagian kami. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun yang baik. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus Juru Selamat, penghiburan dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita. Dan sekarang ini, besok sampai hari Maranatha, Yesus datang kali kedua menjemput kita umat tebusannya. Dan terimalah berkat yang sempurna dari Bapa, Putra dan Roh Kudus ini. Pulanglah, jadilah terang, jadilah garam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang diberkati Tuhan kita mengatakan amin.